siapakah Kristus di dalam alam semesta? The cosmic Christ, not only the historical Christ, not only the church, the Christ in the church and church believers. Saudara-saudara, kita melihat Kristus jauh lebih besar daripada apa yang kita tahu. Di University of Iowa, saya memberikan satu judul di dalam khotbah saya, How Big is Christ? Pada waktu mereka mendengar judul ini, mereka kaget. Apa sebabnya khotbah ini judulnya berapa besar Kristus? Saudara-saudara, saya berkata kepada mereka, berapa besar Kristus menurut pengertianmu akan mempengaruhi imanmu dan nilai hidup seumurmu. Saudara-saudara, seluruh hidupmu akan ditetapkan penilaiannya dengan pengertian engkau tentang berapa besar Kristus. How big is Christ? He is always bigger than what we can imagine. Kristus selalu lebih besar dari apa saja bisa kita bayangkan. Kalau kita kira Kristus begitu besar, dia lebih besar. Kalau kita kira Kristus lebih besar, dia lebih besar lagi. Di sini kita melihat the biggest possibility of understanding Christ. Siapakah Kristus? Dia ditetapkan untuk berhak mewarisi segala sesuatu. Saudara, kedua, dia ditetapkan menjadi pencipta segala sesuatu. Ketiga, dia ditetapkan menjadi penopang segala sesuatu. Segala sesuatu disandarkan kepada dia. Segala sesuatu dicipta kepada dia. Dan segala sesuatu akhirnya kembali kepada dia. Ini ayat adalah satu ayat supplementary dibandingkan dengan ayat ke-36 daripada Roma pasal 11. Segala sesuatu berasal daripadanya, segala sesuatu bersandar kepadanya, dan segala sesuatu kembali kepadanya. Itu Nya adalah Tuhan Allah yang di dalam Kristus. Saudara-saudara, maka saya memberikan judul bagi ayat-ayat ini, Christ is a cosmic Christ. Kristus sebagai Kristus kosmos, Kristus alam semesta, pencipta alam semesta, penopang alam semesta, dan dia pewaris alam semesta. Segala sesuatu dari dia, segala sesuatu bersandarkan dia, dan segala sesuatu kembali kepada dia. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat dia adalah cahaya dari kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, yaitu the visible glory and the visible light of the invisible God. Allah berada di dalam keadaan cahaya yang tidak kelihatan, tapi Kristus adalah cahaya Allah yang kita bisa melihat atau yang kelihatan. Saya ambil umpama, kalau saya tanya saudara, sudah lihat matahari belum? Engkau bilang, saben hari saya lihat. Saya tahu dari kecil saya lihat matahari. Lalu saya menjawab, betul-betulkah engkau sudah melihat matahari? Engkau mulai ragukan, apa pertanyaan ini? Mengapa mengatakan ini? Saya mengatakan lagi, engkau belum pernah melihat matahari. Engkau merasa di dalam 3 lapisan kalimat ini sudah lihat matahari. Betulkah engkau lihat? Engkau belum pernah melihat. Di sini pasti ada sesuatu rahasia di belakangnya. Sebenarnya kita tidak pernah melihat matahari. Kita hanya melihat matahari yang bercahaya. Yang kita lihat bukan mataharinya. Yang kita lihat adalah cahayanya. Betul tidak? Saudara-saudara, setuju? Atau pakai cara lebih formal? Amin? Sekali lagi saudara-saudara. Kita belum pernah melihat matahari. Kita hanya melihat sesuatu substansi yang bercahaya begitu keras. Dan waktu kita lihat, kita tahu itu matahari. Padahal yang kita lihat bukan elemen matahari sendiri. Yang kita lihat adalah cahaya yang berada. Dan cahaya yang bersinar keluar. Cahaya bersumber. Dan cahaya yang berradiasi keluar dari matahari itu. Betul tidak? Saudara-saudara, itu semua no one can see God. Tak ada satu orang bisa melihat Allah. Tapi yang kita lihat adalah cahaya Allah itu sendiri. Ayat di sini mengatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.